Film kali ini akan dimulai dengan penampakan sepasang muda-mudi yang baru saja bertunangan. Nah, mbak-mbak kali ini akan mencetarkan dunia persilatan bernama Sakura Erishima, yang kali ini ditugaskan untuk memerankan seorang wanita yang hendak melangsungkan acara pernikahan. Ya, paling lama sekitar 2 minggu lagi ya. Dan pasangan prianya bernama Lord Kentung. Halo Lord Kentung. Namun tergambar dari raut wajah Mbak Sakura bahwa ia sedang memiliki beban pikiran. Sehingga ketika si Kentung nyerocos ngomongin presentasi bermain Mobile Legend, Sakura ini agak tidak nyambung dengan pembicaraan si Lord Kentung. Celakanya si Lord Kentung ini kurang peka dengan perasaan Sakura tersebut. Sehingga Sakura ini berpura-pura saja seolah-olah ia saat ini sedang baik-baik saja. Padahal ketika ia sendirian di rumah, ia pun kembali terlihat sangat murung dan memikirkan masalah yang diketahui oleh dirinya sendiri beserta sang sutradara. Malamnya terlihat si Kentung yang sudah pulang dari kantor. Diceritakan ia bekerja sebagai seorang sales manager produk masker yang terkenal. Saat itu si Kentung mengajak salah satu teman kantornya untuk mampir ke rumahnya dengan dalih mau mengajaknya mabar Mobile Legend di rumahnya. Terus di rumahnya terus. Nah, saat Sakura yang mempersiapkan makan malam bersama, ia pun sebenarnya agak terkejut dengan kehadiran dari teman kekasihnya itu karena si Kentung tak memberitahukannya sebelumnya. Nah, temannya ini bernama si Hazuma. Diceritakan Hazuma ini adalah teman lama si Kentung yang baru saja pulang dari berlayar di samudra lepas, yang sekarang memutuskan untuk bekerja di kantornya si Lord Kentung. Lalu ketika mereka mengobrol-ngobrol bersama, terlihat kalau mata si Hazuma ini lirik-lirik mata melipir sedikit menuju bola-bola bisbol milik si Sakura. Dan saat sudah larut malam, mereka pun kini hendak untuk beristirahat. Terlihat si Kentung yang sedang melihat-lihat katalog contoh gaun pengantin. Dan ia pun meminta maaf kepada Mbak Sakura karena telah membawa si Hazuma tanpa memberitahukannya sebelumnya. Ya terus. Namun di sana terlihat Sakura ini kembali murung. Dan Kentung pun barulah sadar kalau Sakura ini sedang memiliki masalah. Yang kemudian Kentung pun mempertanyakan hal tersebut. Namun sekali lagi Sakura tidak mengatakan masalah apa yang ia pendam. Sehingga membuat si Kentung pun memikirkan apa masalah yang dialami oleh kekasihnya itu. Akibat dari itu, keesokan harinya si Kentung pun tidak fokus dalam bekerja karena ia sangat memikirkan perasaan dari Mbak Sakura. Dan melihat hal tersebut, si Hazuma pun kemudian bertanya apa gerangan yang mengganggu pikiran temannya ini. Dan akhirnya Kentung pun menceritakan tentang perilaku aneh dari Sakura. Mendengar keluh kesah dari Lord Kentung, si Hazuma pun kemudian mengatakan mungkin ia bisa membantunya dengan cara menjadi seorang konseling untuk mengetahui semua permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Sakura. Yang padahal itu semua hanyalah sebatas modus saja ya. Dan gobloknya si Kentung ini menyetujui saran teman terkutuknya ini. Secepat kilat si Hazuma pun telah datang untuk menemui Sakura yang tentu saja membuat Sakura sangat terkejut atas kedatangan dari Hazuma. Hazuma pun mengatasnamakan si Kentung bahwa maksud kedatangannya diminta langsung oleh suami tercintanya. Tentu saja dengan bermaksud untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Sakura. Ya tentu saja Sakura pun menolaknya karena si Kentung ini adalah orang lain yang belum ia kenal. Celakanya si Kentung pun meyakini Sakura kalau dirinya ini bisa menjaga semua rahasia dari Sakura. Karena terbujuk rayuan ala buaya buntungnya itu, Sakura pun kemudian mencoba saran dari si Hazuma. Nah, dari sini kita pun mengetahui ternyata
Sakura ini masih belum yakin apakah dia benar-benar siap menjalin bahtera rumah tangga dengan si Lord Kentung. Si Hazuma pun kemudian mencoba untuk menceramahi Sakura dengan kata-kata yang sok bijaknya. Beberapa saat kemudian terlihat si Kentung yang sudah pulang. Dan di sini terlihat Sakura kini lebih ceria, seolah-olah permasalahan yang dialaminya kini telah hilang begitu saja. Melihat hal tersebut, si Kentung tentu saja kini menjadi senang karena bantuan dari Hazuma yang kini benar-benar berhasil dan mujarab. Merasa hutang budi, Kentung pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hazuma. Celakanya setelah kejadian itu, tanpa diketahui oleh Lord Kentung, Hazuma pun kini sering banget mengunjungi Sakura. Dan Sakura tidak curiga sama sekali, karena Hazuma mengatakan kedatangannya kembali atas utusan dari Lord Kentung. Dan kejadian itu pun berlangsung untuk beberapa hari, sampai akhirnya si Hazuma menunjukkan niat aslinya, yang ternyata ia ingin sekali mabar pusreng bersama Mbak Sakura. Sementara itu si Lord Kentung mencoba untuk menelpon kekasihnya itu. Tapi sayangnya dari telepon itu tak kunjung diangkat-angkat oleh kekasihnya. Padahal Sakura selalu siap siaga untuk mengangkat telepon tersebut. Takut terjadi apa-apa dengan kekasihnya itu, Lord Kentung pun bergegas untuk kembali pulang. Nah, ketika ia sudah sampai di rumah, Lord Kentung pun sangat terkejut karena melihat ada sepasang sepatu seorang pria yang berada di rumahnya. Tentu saja itu adalah si Hazuma yang tengah ngobrol-ngobrol santuy dengan Sakura dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Padahal gua milik Sakura ini baru saja diobok-obok oleh teman terkutuknya itu. Sehingga sejak kejadian itu, tanpa sepengetahuan si Lord Kentung, Hazuma kini kerap beradu ilmu kanuragan dengan Sakura. Sampai suatu ketika Lord Kentung pun mengatakan kalau dirinya akan bekerja hingga lembur, yang membuat dirinya akan pulang esok hari. Namun ternyata lembur tersebut seketika dibatalkan, sehingga ia pun buru-buru untuk segera pulang, sembari membawakan hadiah untuk Sakura. Naasnya betapa terkejutnya Lord Kentung dikala itu ketika ia kembali melihat sepasang sepatu seorang pria yang berada di rumahnya. Secepat kilat si Kentung pun mencoba bersembunyi di dalam lemari. Dan dari sinilah akhirnya si Kentung pun mengetahui kegiatan busuk yang dia lakukan oleh si Hazuma. Beberapa jam kemudian, setelah Sakura kekenyangan dengan nutrisi batang singkong milik Hazuma, akhirnya si Kentung pun keluar dan terlihat Lord Kentung sekarang sedang bersedih dan sangat emosi karena ia menyadari kalau gua terselubung milik kekasihnya kini telah menjadi milik dari Hazuma. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Kasihan si Lord Kentung ya, ternyata istrinya digobol-gobol. Oke lah, pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah janganlah terlalu percaya dengan orang lain. Hendaknya kita wajib waspada oleh siapa saja, yang karena kita tidak tahu apa maksud dan tujuan orang yang belum kita kenal, yang berpura-pura baik ingin membantu kita. Cie, tumben ini naratornya nih, pintar tumben dia ya. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu makan paku. Love you.